Oke, oke teman-teman kembali bersama dengan kita di Kopi Daring. Sudah bergabung bersama dengan saya Bang Dayat, selaku Kabiro, antara bidang media yang punya Kalteng ini. Halo, selamat siang semua. Jadi kita akan membahas sesuatu yang agak genting Bang ya. Ya, Genting kali ini mencakup soal harkat martabat hidup orang lain. yang pasti ini berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Oke, Abang udah berapa tahun Bang? Kabiro antara Bang? Eh, saya bergabung di Antara itu dari tahun 2003 ya. Bergabung di Antara itu Hmm, 2003, hmm. jadi kepala biro pimpinan di sini hitung dari 2000. Waktu 2003 umur berapa tahun itu? 2003. Nanya umur ini ketahuan nih tua-tuanya saya ya. Waktu apa Eh, namanya, masih muda berarti ya? Iya, saya bergabung di Antara itu kebetulan menjabatnya masih sebagai seorang loper. Waktu itu kita Mmm. bagi-bagi berita lah, bukan sebagai seorang jurnalis ketika bergabung di. Jadi Oh, 2003 itu saya bertugas sebagai seorang loper, jadi memang betul dari bawah. Ya saya masih tahun, kebetulan kita bukan berada dari orang kaya gitu kan. Jadi kalau mau butuh sesuatu itu harus berusaha mencari duit sendiri gitu. betul betul betul. Sama lah kayak Bang Petrus sekarang kan gitu. Mandiri, mandiri. Mandiri, yang penting nggak bentuknya bank, Bang, ya? Yang penting bekerja halal. Bekerja halal. Ya, dan 2008 baru saya belajar terjun sebagai seorang jurnalis. Ya, 2008 saya merintis merintis karir gitu. Karena dipercaya pimpinan waktu itu. Kebetulan 2008 tuh saya baru lulus kuliah kan, baru lulus kuliah, dipercayalah. Karena, di antara kebetulan seorang wartawan itu tuntutannya minimal walaupun Oh, masih waktu itu ada yang SMA, ada yang apa, tapi kan akan lebih baik kalau seorang sarjana du diberi pimpinan. 2008 selesai itu berarti sekitar 10 tahun kemudian Abang langsung menjadi kabiro gitu, Bang? Kurang lebih begitu. Bagus ya karirnya ya? Luar Alhamdulillah. biasa ya. Itu mulus-mulus aja, Bang, nggak sih? Enggak juga mulus. Kalau mulus sih enggak juga. Nggak? Artinya gini, eee, dalam sebuah pekerjaan itu tentu ada tantangan dan hambatan, tapi Mhm, nikmatin aja, ya? gitu. Ya, prinsip saya begini, jadikanlah sebuah pekerjaan itu sebuah hobi. Jadi Mhm. kita tidak akan pernah bosan kan. Iya, betul betul. Nah, kalau hobi itu kan nggak ada yang bosan. Mhm, Tapi kalau pekerjaan itu menjadi sebuah beban, nah repot mantap. nih. Setahun 2 tahun mengalaminya ketika ada hambatan, jenuh, tidak berpikir terbuka lagi gitu kan. Dan untungnya wartawan itu tugasnya kan cuman ngomong-ngomong sama nulis ya, ya. Wartawan kan ngomong, nulis, curhat-curhat. Jadi banyak mendapatkan informasi yang membuka wawasan. Tapi nggak segampang itu kan, Bang? Gampang, Ah, tergantung niat kan. oh. Kalau diniat itu semuanya gampang, yang susah jangan dibikin susah, Betul 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 betul. gitu. Karena kalau sudah tidak diniatin yang susah yang gampang aja bisa jadi susah. Contoh, Mmm, ketika kita kuliah nih, bikin iya. skripsi, gampang bikin skripsi itu, tapi niatnya nggak ada, susah, gitu kan. Sepakat. Ah, Makanya banyak orang sampai 7 tahun ya. iya iya, Karena nggak niat deh. karena niatnya kurang. Tapi waktu perjalanan perjalanan sebelum Abang sampai Kabiro kan pasti di lapangan selama 10 tahun tuh. Iya, di lapangan 10 tahun, cukup banyak suka Udah ngeliling dukanya. Kalteng, Bang? Kalteng belum semua. Semua? Belum semua, yang terjauh saya belum. Huruf Jauh Cawu, Sukamara itu belum, jauh ya? Jauh ya, Bang? terjauh itu. Ya, dan memang waktu itu juga secara penugasan gitu kan, belum begitu ada hal genting di sana gitu, sehingga belum belum diberi kesempatan lah, kita belum diberi Mmm. kesempatan sampai jalan. Tapi kalau selama jadi wartawan, perjalanan paling jauh untuk keliling Indonesia ini, Papua, Wah, saya udah sampai Jayapura. itu ngeliput, Bang? Kebetulan dapat pelatihan Oh, pelatihan ya? dari lembaga Pes Dokter Sutomo gitu, Kalteng dipilih salah satunya. Saya dapat penugasan ke Jayapura untuk Mmm. investigasi reporting masalah lingkungan. Wah, ngeri-ngeri sedap juga kan masalah lingkungan kita ngomong di Jayapura pula. Waduh. Kalteng aja susah. Kita bicara Kalteng aja juga udah was-was gitu kan. Was-was kita, apalagi Apalagi bicara Jayapura. Jayapura gitu. Iya ya? Tapi ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Mhm. Ya, ternyata orang Jayapura justru cukup banyak yang terbuka dan Welcome, Bang, ya? memberikan iya welcome dan memberikan beberapa sudut pandang yang saya anggap berbeda. Sudut pandang yang berbeda dan keberanian dan kecintaan mereka terhadap Papua itu luar biasa.
Clean and carry, Bang. Ya, artinya ketika kita terjun lapangan, kita akan melihat sesuatu hal yang berbeda, di luar dari ekspektasi. Makanya jadi wartawan itu yang penting mau terbuka terhadap, informasi dari luar. Tapi kalau sudah punya tujuan khusus, punya misi khusus, itu susah tuh. Jadi informasi-informasi itu kadang-kadang, ini kepentingan, ini ya, padahal kan enggak. Oke. Ya. Waktu suka duka gimana? Selama 10 tahun, hal-hal yang paling masih diingat oleh Abang gitu loh, ataupun keadaan ketika ngeliput ke satu tempat begitu, ada nggak kira-kira? Alhamdulillah ya sampai sekarang itu tidak pernah terjun liputan masalah konflik, jadi tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak, hal-hal yang sulit gitu kan. Tapi pada intinya adalah sulitnya menjadi seorang wartawan itu adalah kita bisa dipercaya oleh narasumber. Oke. Karena untuk bertemu dengan narasumber, untuk membahas sesuatu permasalahan, apalagi isu yang berkaitan dengan kebijakan publik gitu kan. Nah, itu kadang-kadang narasumber ada yang tidak mau terbuka, ada yang kurang mau bercerita gitu, sehingga cuma dikasih kulit-kulitnya aja, Nggak gitu. mendalam, berarti harus perlu telusuri lagi, Bang, ya? Narasumber itu senang kalau kita ajak diskusi ya sebetulnya. Jadi sebetulnya bukan cuma sekedar interview. Oke. Jadi, seperti yang disampaikan beberapa kepala daerah gitu kan, termasuk Pak Gubernur gitu kan. Nah, Bagus berilah sudah. informasi yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi pemerintahan dari sudut pandang perspektif media. Jadi media, tugas seorang jurnalis itu jangan cuma bisa mengkritisi lalu menyudutkan salah satu orang, Iya. tapi juga harus bisa memberikan solusi. Jadi informasi itu memberikan solusi, terserah mau, tapi yang pasti kan tidak boleh opini pribadi ya. Iya, betul Jadi betul. memberikan solusi sehingga nanti hal tersebut bisa mengedukasi pembaca gitu. Tugas pers tugas pers dalam undang-undang itu adalah mencerdaskan pembaca. Tuh, makanya Antara tuh jarang bikin berita-berita yang keterkaitan dengan kriminal, dengan isu-isu, eee, yang sebetulnya seksi ya, sebetulnya seksi bahwa isu-isu kriminal, isu hukum, Iya. apalagi kalau kayak prostitusi gitu kan. Nah, kan pembacanya lumayan tuh, banyak gitu. Perceraian artis itu. Gosip-gosip terkini gitu kan. Tapi pada prinsipnya adalah Antara itu dituntut karena Antara di bawah Kementerian BUMN, kita salah satu perusahaan plat merah milik negara gitu. Iya. Tuntutan kita adalah bagaimana informasi yang disampaikan itu bisa mencerdaskan pembaca. Terus jangan membuat resah. Oke. Masyarakat ya, khususnya pembaca jangan membuat. Sehingga PR besar sekali gitu tugas seorang wartawan. Saya rasa bukan cuma di Antara, saya rasa semua media tuh punya kewajiban yang sama. Ya cuman kadang-kadang butuh viewer yang banyak gitu kan ya, biar ada yang mau pasang iklan dan lain sebagainya, sehingga muncullah berita-berita yang bombastis Iya. gitu. Tolong teman-teman ya yang nonton nanti pasang iklan. Iya, buat pengusaha-pengusaha mari bantu kita di Bantu masa kita. pandemik ini susah cari duit, Pak. Tapi bicara tentang itu Bang, apa mencerdaskan, memberikan pencerdasan kepada masyarakat. Melihat banyaknya beredar media online saat ini, Bang. Iya, karena memang udah zamannya ya. Tapi Kita kan sekarang itu fakta dan ininya validnya belum bisa dipastikan, tapi iya, makanya muncullah istilah sekarang, literasi media. Di Oke. mana media yang mempunyai kredibel, yang memiliki apa namanya, legalitas, formalitas, dan kredibilitas yang jelas, itu menjadi salah satu literasi yang saya anggap harusnya masyarakat ketika mendapatkan sebuah informasi jangan langsung ditelan mentah-mentah gitu, saring dulu, dibandingkan dulu dengan media, gitu. Kami juga beberapa tahun terakhir itu sering kali kampanye gitu kan, literasi media ini khususnya di kalangan mahasiswa dan teman-teman sekolah, jangan mudah menerima informasi dari luar khususnya apalagi di medsos ya. Iya. Wah, media sosial itu kacau. Jadi peran media itu di situ sebetulnya. Iya. Bagaimana memberikan informasi itu yang faktanya gitu, bukan katanya gitu, tapi faktanya. Itu mungkin. Di Kalimantan Tengah ini banyak nggak gitu? Di Kalimantan Tengah saya tidak bisa bilang banyak, tapi ada. Ada ya? Ada. Dan kalau kita bicara mungkin lebih minoritas dibandingkan mayoritas. Ya, kalau Kalimantan Tengah kita bicara, karena saya yakin jurnalis-jurnalis di Kalimantan Tengah itu sudah mendapatkan pendidikan yang luar biasa dan, kepentingannya pun sama. Kepentingan sama mencerdaskan pembaca. Nomor satu,
Nomor 2 nyari duit. Karena kita bicara media, ya kita bicara bisnis gitu kan. Iya, betul betul. Tapi dengan catatan media ini salah satu bisnis paling aneh. Apa itu? Kenapa itu, Bang? Cari duit, Heeh. ya kan, tapi harus idealis. Ya, ya kan? Gimana Cari logikanya? duit tapi harus idealis. Gimana logikanya? Tidak boleh diintervensi, harus bersifat netral. Bayangkan. Ya kan? Bisnis media itu aneh. Heeh. Kadang-kadang ada orang mau pasang iklan gitu kan. Tapi ketika orang tersebut memiliki suatu masalah gitu kan. Apalagi ketika masalah itu merugikan hajat hidup orang banyak. Media harus tetap memberikan informasi yang betul. Mau dibayar ataupun tidak. Kayak iklan sejenak. Sorry. Biasa Aduh. pimpinan tuh selalu ada koordinasi. Gitu. Mencari waktunya susah ini, makanya kita atur waktunya. Saya so sibuk soalnya orangnya. Terus Bang, Ya. di media tadi kan bilang bicara tentang media tadi kan ada orang yang pasang iklan, terus Tapi Iya, ketika gitu, ya. tapi ketika seharusnya kan gini ya, kalau kita bicara pelayanan, orang bayar, kita harus Ya. memberikan pelayanan yang bagus dong. Iya betul. Ya kan, servisnya yang good gitu kan. Nah, tapi di satu sisi, meskipun orang ini berbayar, mau servis bagaimanapun baiknya, pasti akan ada sisi ketika orang tersebut melakukan kesalahan, pelanggaran hukum ya gitu Iya. kan, atau melakukan kesalahan apa yang merugikan orang banyak. Itu media juga nggak bisa nutup-nutupi dong, Iya betul. gitu kan? Sehingga ya kita bicara tadi independen, karena tujuan media sendiri adalah mencerdaskan pembaca, sehingga tidak terjadi kesimpang siuran. Tujuannya itu sih, bukan menyudutkan satu orang ya, tapi ketika ada sebuah permasalahan, sehingga tidak terjadi fitnah, itu yang paling penting. Gitu. Tapi media juga tidak boleh menyudutkan atau menjustifikasi orang itu bersalah atau tidak. Karena tugas yang menjustifikasi bersalah itu aparat hukum. Tuh. Jadi cuman bisa, ini loh sebetulnya kejadiannya seperti ini faktanya. Terus cuannya bagaimana itu Bang? Cuannya ya tadi, makanya kita bilang, susah nyari duit media itu. Susah nyari duit. Dia ke tempat kasih iklan, masa kita ya hajar dia kan? Sebetulnya kan kita dari sudut pandangnya gini, bukan menghajar. Oke. Kita itu memberikan informasi yang benar. Oke. Ya orang juga ketika memang memiliki masalah, harus sadar juga gitu loh. Tidak boleh juga bahwa, saya sudah bayar kamu loh, harusnya kamu tutupin. Oke, kita tutupin. Yang lain. Ya kan? Emang sanggup dia nutupin semua media massa yang ada di Indonesia misalnya kan? Kan tidak mungkin. Betul. Tapi pada satu sisi adalah media itu bisa membantu meluruskan sesuatu. Ya artinya Anda punya hak jawab. Misalnya Bang Petrus nih, tapi mudah-mudahan tidak sampai ketika berbenturan dengan masalah hukum gitu. Dan itu terjadi fitnah. Ada salah satu media yang tanda kutip gitu kan. Wah ini sensasinya bagus nih. Menyudutkan Bang Petrus. Tapi tugas media bukan itu. Tugas media itu memberikan kebenaran. Di mana Bang Petrus juga memiliki hak jawab. Ya kan, mengklarifikasi. Oh salah loh itu gitu. Ini begini. Jadi kalau seandainya aku diberitakan, aku bisa. Itu sudah dalam undang-undang 40 tahun 99 tentang pers. Jadi ada hak jawab dari Bang Petrus untuk diklarifikasi. Berarti media literasi yang tujuannya baik. Di masa COVID begini bagaimana kira-kira Bang untuk literasi media? Makanya kita kalau bicara tentang di zaman COVID begini agak rame ya. Khususnya bicara baru vaksin. Wah, banyak nih yang menolak vaksin. Saya siap divaksin gitu kan. Saya nggak siap gitu kan. Jadi gini, kita nih orang awam ya, termasuk orang jurnalis itu juga orang awam. Ada orang ahli, praktisi dan lain. Tapi yang kita anggap paling benar ketika dalam menyampaikan sebuah informasi khususnya COVID, kan, yang saya anggap paling benar itu adalah pemerintah. Yang saya anggap paling benar ya. Karena sekali lagi pemerintah tidak mungkin mengambil sebuah kebijakan yang nantinya akan merugikan masyarakatnya. Betul. Gitu kan? Tidak mungkin pemerintah itu mengambil kebijakan yang merugikan masyarakatnya. Kecuali di luar dari kemampuan dia sebagai manusia gitu. Karena biar bagaimanapun orang pemerintahan juga manusia biasa kan, bukan superhero atau Tuhan gitu kan. Nah, saya anggap apa yang dilakukan pemerintah mencoba untuk bagaimana menghilangkan COVID di Indonesia pada khusus kan. Ya langkahnya ya benar, perlu didukung juga gitu.
bukan kita berbicara lalu penolakan dan lain sebagainya sehingga peningkatan kasus Covid lebih melonjak tajam gitu kan, harusnya didukung. Sekarang kalau kita mau tanya antisipasi Covid yang benar bagaimana sih? Ada yang bisa jawab? Nggak ada kan? Nggak ada yang bisa jawab. Nah, sedangkan ini adalah suatu kebijakan yang harus diambil ekstra cepat. Ya. Karena berkaitan penularan virus dan nyawa manusia. Tapi kan untuk memastikan virus, kan gini Bang, ketika bicara tentang di media kan, saya bilang lah ini, kan di berita itu, Sinovac segala macam. Tapi kan kayak sepertinya ada yang bilang juga medianya bahwa Sinovac itu hanya manusia, rakyat Indonesia dijadikan uji coba begitu. Kan ada juga media yang buat begitu kan? Ya, harus kita pahami bahwa tidak mungkin juga pemerintah ataupun sebuah perusahaan farmasi itu menguji coba orang dalam skala massal. Oh iya, betul. Iya kan? Betul juga. Misalnya betul. nih, kebijakan vaksin 1 juta vaksin. Iya. Uji coba 1 juta, nggak mungkin Nggak dong. mungkin, betul. Bisa ditutup perusahaan mereka. Bisa. Iya kan? Iya, bisa. Ketika disuntik semua dari 1 juta itu 500.000 yang meninggal, maka kredibilitas perusahaan pertama akan menjadi pertaruhan. Kedua, usaha mungkin ditutup. Ya kan? Jadi bukan uji coba sebetulnya. Uji coba itu sudah melewati beberapa tahapan yang kemudian dianggap aman. Termasuk pemerintah pun juga ketika masuk ke Indonesia itu pasti sudah melakukan penelitian, memprediksi dan lain sebagainya, kan begitu. Sehingga sudah diputuskan, oh ini aman gitu. Artinya boleh diberikan kepada manusia. Tapi sekali lagi, kita tidak pernah tahu dengan kondisi imun kesehatan orang dari 1 juta orang itu. Oke, betul. Ya kan, bisa jadi ketika misalnya diambillah sampling uji coba waktu itu 10 orang yang terinfeksi COVID. Tapi kan 10 orang ini dengan kondisi kesehatan yang berbeda-beda. Ketika dicoba dengan 1.000 orang, mungkin ada hasil yang lain gitu kan. Tapi di satu sisi, kalau 10 ini dicoba aman, ya ada kemungkinan berarti kan dari perbandingannya 1.000 orang itu pun aman. Ya. Sekarang kebijakan itu harus diambil cepat gitu loh. Nggak bisa kita nunggu setahun 2 tahun lagi, mau sampai kapan COVID ini berakhir? Tadi saya ngomong di awal kan, di masa pandemi cari duit susah. Gitu. Saya alami. Gitu. Semua orang selalu mengeluhkan. Iya, betul. Di masa pandemik ini COVID susah. Mungkin ada segelintir bisnis ada yang mungkin berjalan di masa COVID gitu. Baik yang kelas bawah, menengah, Oh iya, semua. Mungkin yang jualan masker doang yang berduit. Sama farmasi ya. Ya tapi pada intinya adalah kita tidak bisa pungkiri gitu loh. Ada orang yang dirugikan, ada orang yang diuntungkan, itu hal yang basal. Wajar, ya kan? Iya. Ketika ya mau gimana, harus pakai masker. Dah kebetulan dia jualan masker, masa kita mau ngambil, dia ngambil kesempatan. Enggak lah, waktu itu dia nggak laku jualan masker, kita bisa salahkan dia, enggak kan? Enggak juga, betul. Dia memang usahanya itu kok. Usahanya itu, betul. Gitu kan? Oh dia mau ngambil kesempatan, dia mau jualan vitamin misalnya. Ini urusan ya memang dari dulu dia jualan vitamin. Masa kita mau salahkan dia sekarang jualan vitamin? Enggak. Gitu. Walaupun nanti buka cabang baru ya. Iya, walaupun nanti bermunculan produk-produk baru gitu kan. Tapi pada prinsipnya adalah ya itu adalah rezeki mungkin ya. di saat pandemi ini. Bukan mereka senang di atas penderitaan orang gitu loh. Tapi memang di saat ini orang banyak membutuhkan ya wajar dong. Ya contoh orang jualan ayam, di saat itu orang pengen lagi makan ayam yang banyak. Ya. Contoh lebaran, orang jualan sembako lagi meningkat. Jadi saat itu lagi meningkat. Tapi kan dari awal memang dia jualan sembako. Mau dia untung, mau dia rugi. Ada yang mempermasalahkan tuh. Jadi kita tidak bisa menyalahkan, oh ini permainan perusahaan farmasi ini. Susah gitu loh. Artinya kita tidak usah berpikir sampai sejauh itulah. Yang paling penting dalam hidup itu kan berpikir positif biar imunnya bagus. Supaya nggak kena COVID. Supaya nggak kena COVID. Karena kan imun nih daya tubuh. Kalau kita berpikir negatif terus kan, wah repot juga itu lama-lama stroke nih. Jadi hal-hal seperti itu. Nah, tugas media lah yang memberikan informasi yang baik, memberikan informasi yang edukatif. Makanya sekarang narasumber yang paling tepat dalam hal penanganan COVID, saya anggap itu adalah orang pemerintahan ya, termasuk tenaga medis. Ya. Karena di satu sisi mereka lah yang berkutat dan memikirkan apa nih? Kan mereka yang memikirkan. Kalau yang pengamat ini, kita tanya deh, Bapak bisanya apa nanganin COVID gitu loh. Solusi dari Bapak apa gitu aja. Makanya tadi saya bilang, ya sama lah orang nonton bola, itu lebih jago dari pemain. Wah itu hebat, itu harusnya dioper ke sana. Coba sudah main di lapangan, belum tentu. Gitu kan. Nah hal-hal yang seperti itu yang saya anggap juga sebetulnya, kita lebih banyak berpikir positif lah. Ya saya rasa pemerintah ketika salah,
Itu bukan kesemata-mata ya kesalahan yang disengaja gitu, Iya, betul. ya kan. Karena Covid ini suatu hal yang baru seluruh dunia, kemudian penanganan dan penanggulangannya harus cepat. Jadi, ya keberanian pemerintah dalam menjalankan protokol kesehatan ini dan lain sebagainya dengan segala macam resikonya itu, ya kita harus dukung supaya apa? Cepat memutus mata rantai Covid ini. Mmm, Ya kan misalnya kita ngomong, "Di rumah aja," ya enak di rumah, kita nggak ada pendapatan. Ya sekarang kamu di luar rumah, kamu terjangkit Covid, sekarang ngomongin pendapatan. Orang kaya banyak duit, sakit, aduh nggak ada nikmatnya hartanya. Makan kolesterol tinggi, pantangan makannya banyak, ya kan? iya betul. Banyak duit nggak boleh makan Mmm, daging, nanti kolesterolnya ini, jantungnya jadi sumbatan dan lain sebagainya. Duitnya buat apa? Nggak ada, gitu loh. Tapi di satu sisi, orang yang sehat lebih menikmati. nggak bisa makan segalanya di Makanya mana-mana sehat itu gitu. harganya mahal, Bang. Tidak terukur, Nggak terukur, tidak terukur. Anda apalagi punya duit ketika Anda jatuh stroke yang nikmatin siapa? Orang istri lain, ya kan? Istri, istri, anak, tapi ya syukur kalau istri dan iya, anak yang nikmatin gitu. kalau nggak punya istri Kalau gimana? nggak punya istri gimana? Banyak duit ya, apalagi kalau istrinya selingkuh, aduh Saya sedih ya. selesai. Tapi kalau di Kalimantan Tengah ini bicara tentang Covid kan meningkat sekarang. Bahkan Ya, udah dibuat berputar-putar, apa namanya, lockdown-nya tuh ada PSBB ya ya? inilah yang makanya harus kita sampaikan bahwa tidak mudah untuk bisa mengontrol orang banyak. Ya Itu tidak betul. mudah. Kenapa? Karena tadi kebijakan itu Mmm, tidak akan dipenuhi oleh seluruh orang. Apalagi musuh kita ini kan virus yang tidak terlihat, iya betul. ya kan? Terus kita mau ngomong, "Wih, salah pemerintah, memberlakukan ini pun, jumlahnya meningkat," gitu kan. Mmm, Sekarang kita berpikir dengan analogi terbalik, diberlakukan saja meningkat, apalagi tidak diberlakukan, ya betul juga. ya kan? Betul. Gitu kan, secara analogi terbalik kita berpikir, diberlakukan saja meningkat, apalagi tidak diberlakukan. Jangan-jangan gitu kan, lebih parah dari ini. Siapa yang bisa berspekulasi seperti itu? Apakah kita harus mengambil kebijakan spekulasi, udah biarin aja mereka cari duit, tapi yang mati banyak. Sumringah berarti. Nah, nggak boleh berspekulasi. Makanya pemerintah itu sudah memikirkan bagaimana mengambil kebijakan untuk menekan kondisi terburuk. Tapi bagaimana peran medianya untuk menyampaikan hal begini kepada Nah, masyarakat makanya ini? baca-baca Antara, Mas. Nah, jadi banyak-banyak baca berita Antara, Bang Petrus, Antara Kalteng ya. Antara Kalteng, itu luar Baca biasa. informasinya bahwa, yang kami sampaikan adalah lebih banyak menyadarkan orang bahwa Covid itu ada. Kondisi bisa terjangkit Covid itu luar biasa besar Ya, dibandingkan yang tidak terjangkit. Bahkan hal-hal terbaru ini klasternya malah klaster keluarga, dari keluarga betul. ya kan? Bukan lagi klaster kantor, klaster pasar, masa klaster keluarga. Sehingga di orang terdekat sendiri pun kita bisa terjangkit. Sudah di rumah aja nih, Mmm, keluarga terdekat pun bisa menjangkiti kita gitu. Sehingga protokol kesehatan itu yang betul-betul dikerjakan, kesadaran kesadaran. masyarakatnya. Jadi semua kebijakan yang dilakukan pemerintah itu bukan artinya masyarakat lepas tangan kan. Mmm, Artinya bagaimana kita sadar menyikapi permasalahan baik, prokesnya dijaga, sering-sering cuci tangan. Kalau misalnya habis beraktivitas dari luar rumah kemudian pulang langsung mandi, mmm. kalau bisa pakaian langsung direndam air gitu kan. Sehingga lebih mengamankan orang terdekat kita gitu. Nah, hal itu yang harus ditekankan gitu loh. Memang ada yang, "Oh, saya kan kerja cari makan." It's okay, good gitu, bagus. Tujuan niatnya baik, tapi jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan. Mhm, Kalau bisa hindari kontak dengan orang lain. orang lain, Ya kan? Makanya betul. pakai masker, pakai sarung tangan. Pakai APD aja keluar, Boleh juga sih kalau tahan gitu kan. supaya yang tahan. Tapi udah setahun ini, kita menuju setahun loh ini, Bang. Ya, kita hampir setahun ini. Udah Maret mau kan? setahun, Maret Maret awal bener. 2020. Dan saya hampir setahun mengalami kerugian, susah cari duit. Tapi pada prinsipnya adalah apa yang dilakukan pemerintah sekarang adalah skala cepat. Bayangkan kalau pemerintah berjalan lambat, tidak berani mengambil kebijakan vaksin, tidak berani mengambil kebijakan apa-apa. Kan ya tadi, kesehatan lebih terpuruk, perekonomian lebih terpuruk, ya itu lebih menyulitkan bangsa gitu. Tapi permasalahannya sih Bang ya, apa, ini sebelum kita masuk ke vaksin, kan masuk tiket kita mau naik bandara kan, naik pesawat kan harus apa namanya, Rapid rapid atau antigen kan. antigen kan. Nah, Masalahnya harga antigennya lebih mahal daripada harga pesawat.
Ya kalau sekarang kita berpikir begini, "Ah, nggak juga antigen lebih mahal dari pesawat." Antigen tuh kalau nggak salah harga yang dikeluarkan pemerintah paling mahal 250.000. Iya nggak? Ya, Nggak nyampe 400 Kak? nggak, 250.000 kalau saya. Itu harga standar yang ditetapkan pemerintah. Jadi sehingga tidak ada bisnis, di industri kesehatan. Termasuk rapid antibody kan Iya. sekarang 150.000 gitu. Jadi sekarang mungkin strateginya begini oleh pemerintah pikirkan, kalau misalnya tidak ada tes kesehatan itu, ada tes kesehatan saja orang masih banyak yang berangkat, apalagi kalau tidak ada tes kesehatan. Ya itulah, jadi sebetulnya bukan kita, makanya kalau kami dari dunia jurnalis gitu kan, selalu melihat semua permasalahan itu dari sudut pandang yang berbeda. Oke, kita mengalami kerugian, semua mengalami kerugian, tapi dari satu sisi kita harus melihat sudut pandang yang lain dong, tidak boleh hanya dari sudut pandang kita saja. Tuh, ya sekali lagi berprinsip dengan keimanan gitu kan, rezeki sudah ada yang ngatur lah. Tinggal bagaimana kita berusaha. Tapi kalau itu berkurang, ya artinya bagaimana kita bisa berusaha bertahan kan gitu. Kematian ada waktunya ya? Kematian memang sudah takdirnya gitu loh. Kita nggak pernah tahu. Mungkin bisa jadi kayak saya nih, bukan karena Covid, bisa jadi karena Iya. apa dan lain sebagainya. Ada temanku ngerokok dia Bang, gara-gara rokok dia mati. Tapi ngerokok mati tapi ditabrak. Oh ya, hidupin rokok di jalan gitu kan, nggak lihat mobil ya. Ditabrak gara-gara rokok. Tapi kan udah vaksin kan belum, udah ada vaksin kantong Bang ya? Udah ini ada tahap 2 yang datang. Kemarin kan, yang diberikan suntik vaksin itu kebetulan kan Oh, kepala kepala pemerintah daerah oh Pak setempat, Gubernur ya? pemerintah gubernur, bupati, wali kota, pejabat setempat, karena mereka memang harus diperlukan untuk mengambil kebijakan. Ini tahap 2 sudah Silakan. datang, saya belum tahu nih apakah masih berlanjut di tenaga kesehatan atau apa, khususnya mereka yang sering, eee, berinteraksi dengan orang yang banyak berhubungan dengan Covid gitu. Kan tenaga kesehatan kita juga perlulah mereka Pak, divaksin, orang mereka yang merawat orang-orang positif kok gitu. bener juga dong. Dokter juga banyak yang meninggal dan lain sebagainya, itu ya merupakan salah satu dari bidang jurnalis juga agak rawan juga ya gitu kan, karena di satu sisi kami juga harus mencari berita, informasi keluar, tapi kami selalu mengedepankan kalau bisa via telepon atau via media sosial, WhatsApp, Facebook, atau apa kita coba kontak-kontak dengan digital, saya rasa sih masih aman lah. Ini Bang untuk sosialisasi media pada masyarakat nih vaksin. Katanya Ya bermacam-macam, ada yang minta mau divaksin, ada yang enggak, dan kebanyakan masyarakat kita kalau secara pribadi ya ketika ngobrol-ngobrol itu banyak yang ternyata berharap, "Saya ingin divaksin." Ya cuman kan ada aturan, harus yang menerima vaksin, salah satunya yang kena Covid tidak boleh, gitu kan, yang sudah terkena Covid tidak boleh dulu. aku udah Mmm, kena. iya, kamu udah kena ya? Wah, hati-hati juga saya sama dia. Nggak kena maksudnya. Maksudnya supaya saya nggak beli vaksin maksudnya. Yang pasti pemerintah sudah mengupayakan yang terbaik Iya untuk untuk masyarakatnya. masyarakatnya. Kita berpikirnya positifnya ke sana. Jangan dilihat lah nanti beli vaksin sekian miliar menghabiskan anggaran, jangan berpikir itu, gitu loh. Ini kita bicara bahas Karena nyawa, cuan kita nggak ada nggak beli. gitu, Gimana mau beli nggak ada cuan? gitu kan. Aduh, aduh. Tapi pada prinsipnya pemerintah itu sudah mengambil Iya, sebuah kebijakan yang menurut saya juga, ya ini memang harus diambil. karena Pak Jokowi juga sudah kasih contoh, Pak. Sebelum Iya, suntik. Walaupun ya. ada yang buat hoax segala macam itu. Ya walaupun ada yang bilang itu bukan vaksin, itu vitamin gitu kan. Kita nggak pernah tahu ya, tapi kita berpikir positif saja. Kasih contoh Bapak Kita itu. nggak, ya kita juga nggak pernah tahu Mas, Iya, Bang Petrus. iya, Jangan-jangan Pak Jokowi memang betul-betul divaksin, dia juga takut dong kena iya. Covid. Masa dia merelakan dirinya, "Oh saya jangan divaksin, saya takut apa, Hmm. takut nanti ini percobaan." Belum tentu loh, bisa jadi Pak Jokowi juga, "Saya mau divaksin duluan karena saya takut kena Covid." Iya, betul, betul. Betul kan? Gitu Betul. loh. Sekarang siapa yang tidak takut Covid gitu Betul loh. semua. Semua orang takut Bahkan Covid. ada itu yang lagi tenar itu, saya tidak takut Tuhan, saya lebih takut Covid katanya. Itu lebih lebih parah itu. Kalau itu lebih parah Itu kalau itu. ada lagi trending dia Pak di media sosial. Berarti untuk Gitu. masyarakat Kalimantan Tengah masih, tapi kan Kalimantan Tengah belum nggak terlalu itu loh Bang ya, mengenai Covid ini. Sebetulnya hampir di seluruh Indonesia ya kalau saya lihat. Kebetulan waktu di masa pandemi kemarin saya juga sempat beberapa kali keluar kota karena pekerjaan. Jadi kalau saya lihat masyarakat itu terlalu jenuh. Jadi gini Bang Pet, orang itu ketika dicekoki dengan hal itu saja dalam jangka waktu yang panjang, jenuh kan, Jenuh. Tuh. gitu.
jenuh, bosan, akhirnya menjadi kebal terhadap informasi itu dan masa bodoh, gitu. Jadi kadang-kadang Covid, males dengernya, udah ini, gitu. Karena udah terlalu jenuh, apalagi dihantui dengan ketakutan. Ketakutan, kemudian tidak terbukti di dirinya, Ya, heeh, ya kan? jadi parnoan ya? Jadi akhirnya kan, bohong itu. Hmm. Contohnya saya baik-baik aja, ya kita nggak pernah tahu. Makanya dalam istilah kesehatan tuh muncullah ada yang OTG, orang tanpa gejala. Ya bisa jadi kamu baik-baik aja, tapi kamu bawa virus itu buat orang terdekat kamu, gitu. Jadi sebetulnya kalau saya lihat sih masyarakat tuh terlalu jenuh dengan kondisi yang sekarang ya, jadi bosan sehingga mengambil langkah sendiri, Nah, pemerintah juga sudah memahami hal tersebut kan, sehingga keluarlah kebijakan boleh beraktivitas dengan protokol kesehatan, yang berjualan jam buka harus sekian, urutan antrian pembayaran sekian panjang, dan itu sudah upaya pemerintah untuk memahami kondisi masyarakat kita, gitu. Karena sudah terlalu jenuh gitu loh. Pacaran aja kadang-kadang jenuh, padahal sesuatu yang asik loh. Kelamaan pacaran jenuh. Jangan tersinggung ya. Ampun. Udah setahun sih pacaran. Ya, Jenuh 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 juga. Gak bercanda. Nontonnya pula nanti bahaya gitu di rumah. Oke, itu mengenai vaksin media. Jadi, di Kalimantan Tengah, BUMN, ini Bang, plat merah Bang? Iya iya. Satu-satunya di Kalteng, untuk media? Media plat merah itu ada 3 ya, Kalteng. ada TVRI, ada RRI, Oh, Antara. tapi Antara main di Nah, media online? ya sebetulnya semua media online sekarang, kan TVRI streaming juga ada Iya, kan, sekarang RRI juga streaming juga ada kan. streaming Nah, semua sekarang. itu kan online toh. Nah, tapi sebetulnya gini, status yang membedakan. Oke. Nah, Antara berada di bawah Kementerian BUMN, kalau TVRI dan RRI itu merupakan lembaga penyiaran publik. Oke. Kontrolnya kalau saya nggak salah di Kementerian Kominfo ya, Oke. gitu. Jadi, buat masyarakat ya, kawan-kawan di luar sana, ketika kita bicara masalah Covid gitu, ya yang paling penting adalah bagaimana kesadaran diri kita dalam menjaga Ya. prokes. Tadi saya juga nggak mau terima Bang Petrus ini sebetulnya, cuman karena dia sendiri is okay lah. Atur jadwalnya susah. Jadi paling nggak kalau nggak penting gitu, Iya, kalau tidak penting, hindari keluar rumah, iya, hindari berinteraksi dengan orang, kalau tidak penting. betul, sepakat Nah, banget, sepakat. itu yang paling penting gitu. Kalau untuk media Bang, media saat ini, apa yang ingin Abang sampaikan kepada para, ya, Kalteng saat ini, mengenai Oke. vaksin dan Oke, kalau buat kawan-kawan media, mungkin saya cuman pesan, adalah menyamakan persepsi, bahwa persepsi kita adalah bagaimana peran media itu sebagai, eee, pusat informasi publik gitu kan, bisa memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Jangan dikompor-komporin lagi gitu loh. Kalau di masa pandemik sekarang jangan dikompor-komporin. Kalau ngompor-ngomporin hal yang positif nggak apa-apa gitu, tapi kalau yang ke negatif jangan. Jangan gara-gara nyari rating pembaca kan, nah kan gitu. Sekarang Bang Petrus, mau rating pembacanya tinggi, yang pasang iklan juga dikit. Jadi nggak sebanding dengan, informasi-informasi yang kurang baik kalau disebarkan. Sehingga, eee, peran media cukup besar untuk menyadarkan masyarakat, ya, sepakat. sehingga, insan jurnalis tapi insan jurnalis itu bekerja dengan profesional di luar sana, mereka juga takut kena Covid. Tapi yang harus kita hormati adalah mereka ingin memberikan informasi yang up to date tentang apa yang terjadi di luar sana. Oke. Tugas mulia sebetulnya sebagai seorang jurnalis, kalau kerjanya benar. Oke teman-teman, kita nanti akan buat sesi selanjutnya ya, karena kita udah bicara media dan Covid. Kalau lama-lama juga nanti kan hanya boleh itu kan cuma 2 jam ya, ketemu ini, satu ruangan, takutnya nanti kan Covid pula kita Nggak semua. apa-apa, kan kamu sudah saya semprot pakai desinfektan tadi kan. Udah basah saya. Oke, thank you Bang, lagi. Terima kasih Terima terima kasih. kasih Untuk semuanya. teman-teman di luar sana tetap jaga kesehatan dan, lagi disampaikan bahwa dicek semua medianya, ketika berita ada satu yang lainnya coba dibandingkan apakah yang pastinya kalau untuk masyarakat Kalimantan Tengah dibandingkannya ke Antara, udah nggak bisa lagi ke yang Wah, lain masalahnya. baca Antara Kalteng.
Informatif dan solutif. Informatif dan solutif masalahnya. Jadi kalau dapat media segala macam, coba cek antara ada tidak segala macam. Pasti kan nanti dibandingkan, oh ternyata ini yang benar, ini yang salah, ini yang hoax, ini yang tidak, begitu. Tapi kalau cek gosip kita nggak ada ya? Nggak ada. Perselingkuhan, perceraian, prostitusi, dan lain-lain tidak ada di antara. Saya sudah cek sih. Apalagi video 19 detik nggak ada. Oh nggak ada. Video 19 detik cukup konsumsi pribadi. Oke, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Salam Kopi Daring, saya Petrus Pamungolon. Saya Rahmat Hidayat. Sampai berjumpa. Bye teman-teman. Oke.